Mari kita berdoa. Seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu juga yang sanggup menguatkan kami ketika kami jatuh. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada hari ini kami rindu Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jikalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkisah ada seorang anak muda melihat seorang kakek, dia berjalan bertati-tati dan membawa sebuah buku yang tebal, dan kemudian tibalah di depan seorang anak ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, anak ini bertanya kepada kakek itu, kakek mau kemana? Dan apa yang dibawa oleh kakek? Dan kemudian jawab seorang kakek ini, dia berkata kepada anak muda ini, kakek mau ke gereja. Dan buku tebal ini adalah Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan untuk setiap kita, apa yang menjadi perenungan kita dari kisah ini? Berapa banyak orang di antara kita yang rindu datang ke gereja? Berapa banyak orang yang rindu membawa Alkitab sebagai tolak ukur, sebagai pedoman di dalam setiap kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Seperti seorang kakek ini, dia datang ke gereja dengan jalan tertati-tati dan membawa Alkitab, dan kesukaannya adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini berbicara tentang hidup dalam firman. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Satu ayat saja yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ada banyak orang yang membaca Alkitab, ada banyak orang yang mendengar firman, mereka rajin, mereka antusias, tetapi sedikit orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23, Yesus berbicara tentang perumpamaan di mana benih yang ditaburkan itu jatuh di 4 tempat yang berbeda.
Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di semak duri. Dan yang keempat, benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya berharap setiap benih yang ditaburkan bagi setiap kita itu jatuh di tanah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Di situ jelas dituliskan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap kita orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya rajin baca Alkitab, bukan hanya rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, kita dituntut untuk menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini? Mengapa kita membutuhkan firman dalam setiap kehidupan kita? Mengapa kita membutuhkan Alkitab? Mengapa kita membutuhkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya? Yang pertama dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, karena firman itu adalah perkataan Allah. Ini yang paling penting untuk kita renungkan. Mengapa kita membutuhkan firman? Karena firman itu adalah perkataan Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di situ jelas Bapak Ibu Saudara dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab, kata yang di situ tidak ada. Jadi di situ dituliskan segala tulisan diilhamkan Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Alkitab ini, New American Standard Bible, di situ dituliskan all scripture is inspired by God. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu tanpa terkecuali itu adalah firman Allah. Itu adalah perkataan Tuhan yang dituliskan oleh para penulis Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus yang tidak pernah salah penulisannya. Oleh sebab itu inilah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya, bahwa orang yang mengasihi Allah, kita bukan hanya menjadi pembaca firman, pembaca Alkitab, tetapi kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mengapa kita membutuhkan firman di dalam setiap kehidupan orang percaya? Karena yang kedua, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang saya kasih tanda merah di situ. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab yang adalah firman Allah, kita dapat mengerti ajaran-ajaran yang benar. Dari Alkitab kita dapat mengerti tentang keilahian Kristus. Kita dapat mengerti ada banyak hal di situ tentang Allah Tritunggal. Kita dapat mengerti tentang karya keselamatan Kristus yang utuh. Dan juga kita dapat hidup dalam kekudusan. Dan lain sebagainya. Dan ketika kita mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tertulis dalam kebenaran firman Allah,
maka secara otomatis setiap orang yang mencintai Tuhan akan hidup dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan mengajar kita, kita akan mengerti banyak hal. Kita mengerti tentang Allah Tritunggal. Kita mengerti tentang karya yang besar yang telah Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan penting untuk menjadi perenungan kita. Sejauh mana firman Allah mengajar dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang yang mengajarkan Alkitab tetapi tidak benar. Ada banyak orang mengajarkan Alkitab tetapi pada akhirnya berujung kepada kesesatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dengan baik untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita supaya kita bisa mengajar dengan benar. Kalau kita memperhatikan di luar sana, ada banyak orang yang memakai Alkitab untuk menyerang kekristenan. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti apa yang dituliskan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 bagian A. Di situ dituliskan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini artinya setiap kita yang mencintai firman Tuhan harus berhati-hati. Yang mencintai firman Tuhan harus waspada di dalam mengajar. Supaya apa yang kita ajarkan kepada orang lain bukan membawa kepada mereka kepada kesesatan. Oleh sebab itu, mari kita yang mencintai firman Tuhan, jangan hanya cinta kepada firman, tapi hidupilah firman itu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, mengapa kita membutuhkan firman dalam setiap kehidupan kita? Yang ketiga, karena firman Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di situ dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus hidup dalam firman. Karena poin yang ketiga, firman Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Ada begitu banyak orang yang merasa diri benar. Ada banyak orang yang merasa dirinya tidak pernah salah, meskipun dirinya salah. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini berkata, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap orang yang membaca Alkitab, yang membaca firman Tuhan, dia pasti menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita baca firman, kita menyadari bahwa diri kita adalah orang berdosa. Ketika kita baca firman, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia, kita hidup tidak pernah tanpa kesalahan. Pasti di dalam kehidupan kita ada yang namanya kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Ketika kita merenungkan firman Allah, ketika kita mendengar, koreksilah setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Lalu berikutnya yang keempat, mengapa kita membutuhkan firman dalam setiap kehidupan kita? Karena yang keempat, firman Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti bahwa firman Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, seharusnya sebagai orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, kita pasti secara otomatis akan memperbaiki kelakuan kita. Hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tidak berkenan kepada Allah harus kita tinggalkan. Dan hidup kita yang baru kembali untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, inilah sebagai orang percaya ketika kita membaca firman, hati kita terasa bahwa kita harus memperbaiki kelakuan kita. Maka ketika kita memperbaiki kelakuan kita, yang lama itu yang tidak memuliakan Tuhan, semuanya kita tinggalkan. Dan hidup kita yang baru adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi perenungan kita pada bagian ini? Pertanyaan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, masih berfungsikah firman Tuhan memperbaiki kelakuan dalam kehidupan saudara? Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Ketika kita baca firman, masih berfungsikah Alkitab, masih berfungsikah firman Allah, masih berfungsikah perkataan Allah untuk memperbaiki kelakuan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja, maka hati Bapak Ibu Saudara terketuk untuk berubah untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bertanyalah dalam hati masing-masing. Masih berfungsikah firman Tuhan? Masih berfungsikah Alkitab? Masih berfungsikah perkataan Allah untuk memperbaiki kelakuan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Lalu yang kelima, mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena yang kelima, firman Allah bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, bagian akhir yang saya kasih tanda merah, di situ dituliskan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, setelah kesalahan dinyatakan, kelakuan diperbaiki, selanjutnya firman Allah bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang mencintai Tuhan tidak hanya rajin baca Alkitab, tidak hanya rajin baca firman Tuhan, tetapi dia mau hidupnya dididik oleh Alkitab yang adalah sumber kebenaran yang mutlak bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-105, di situ dituliskan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka ketika kita berjalan, firman Tuhan itu menjadi terang di dalam langkah kehidupan kita. Dan setiap apapun yang terjadi ketika kita salah, maka firman Tuhan itu yang akan menunjukkan kebenaran. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh jalan yang harus kamu kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Namun ketika kita tidak pernah baca Alkitab, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah tahu jalan mana yang harus kita pilih. Kita tidak akan pernah mengerti ketika kita tidak baca dan menghidupi firman Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan hanya menjadi pembaca firman dan jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita hidup di dalam kebenaran. Tidak ada kata bahwa nanti dulu, tetapi sekarang waktunya. Ketika firman Tuhan jelas mengetuk setiap hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Mari katakan sama-sama, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ya, puji Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi, ketika kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam setiap hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkata nanti saja. Jangan kita berkata aku tidak mau. Tetapi inilah waktunya kita mau hidup dalam kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dengan kerendahan hati. Kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini sudah begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar. Mungkin saat ini sudah begitu banyak Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu sudah berulang-ulang. Tetapi kita masih belum melakukan atau belum menghidupi firman itu dalam setiap kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Mohon kepada Roh Kudus untuk menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah adalah sumber kebenaran yang mutlak bagi kehidupan orang percaya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah yang tidak pernah salah, yang tidak ditemui kesalahan sedikit pun di dalamnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan dan mintalah hikmat Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara boleh hidup dalam terang firman Allah. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami manusia yang terbatas. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang tidak kami mengerti ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh hidup dalam terang firman Allah. Tuntun kami ya Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, supaya apa yang kami dengar pada hari ini boleh mengubahkan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup kami mau berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus-menerus mengingatkan kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.